Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan ini terdiri dari 5 pertanyaan. Eh, jadi langsung saja, yang dimana kelompok 5 beranggotakan yang pertama itu Muhammad Syawal, yang dimana saya sendiri, yang kedua Sri Wahyuni, yang ketiga Nur Hikmah, dan yang keempat Herni. Dan selanjutnya, dan adapun pertanyaan-pertanyaan itu eh, tertera di layar tersebut, yang dimana pada nomor satu akan dijawab oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Baik, nomor satu, yang dimana soalnya itu jelaskan perbedaan antara extroverted asma dan occupational asma, yang dimana eh, work exacerbated asma atau WEXA merupakan asma yang diperburuk oleh faktor-faktor di tempat kerja. Yang berarti kondisi ini berarti seseorang sudah memiliki asma sebelumnya dan paparan di tempat kerja memperburuk gejala dalam asma mereka. Gejala asma mungkin memperburuk saat bekerja, tetapi dapat membaik ketika mereka tidak bekerja. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari iritan, alergen, hingga faktor fisik di tempat kerja. Sedangkan occupational asma merupakan asma yang disebabkan oleh paparan di tempat kerja. Artinya seseorang yang sebelumnya tidak memiliki asma bisa mengembangkan asma karena paparan zat tertentu di tempat kerja. Gejala biasanya muncul selama bekerja dan membaik setelah menjauh dari lingkungan kerja tersebut. Penyebabnya biasanya zat kimia, debu, atau alergen spesifik di tempat kerja. Yang dimana perbedaan utama terletak pada penyebabnya. Misalnya WXA adalah asma yang sudah ada sebelumnya yang diperburuk oleh pekerjaan. Sedangkan OA atau occupational asthma adalah asma yang diinduksi oleh pekerjaan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh saudari Sri Wahyuni. Kepada saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya yaitu sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini meliputi spirometri, yaitu uji fungsi paru yang mengukur seberapa baik paru-paru bekerja. Ini merupakan tes utama untuk mendiagnosis asma. Yang kedua itu ada peak expiratory flow atau mengukur seberapa cepat udara dapat dikeluarkan dari paru-paru. PEF ini meter portable dapat digunakan untuk memantau asma di rumah. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu ada um, tes alergi atau skin prick test atau blood test untuk mengidentifikasi alergen yang mungkin memicu asma. Pemeriksaan yang keempat ada rongseng dada untuk menyingkirkan kondisi paru-paru lainnya. Dan pemeriksaan yang terakhir ada tes provokasi bronkus, yaitu tes ini dilakukan di rumah sakit untuk mengidentifikasi zat yang memicu asma. Kemudian lanjut pada pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya yaitu faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko pekerjaan terkena penyakit bronkitis kronik. Di mana faktor risiko bronkitis kronik ini meliputi pertama paparan iritan pernapasan, di mana misalnya seperti debu, asap, gas, dan uap kimia di tempat kerja. Kemudian juga ada riwayat merokok, di mana merokok ini merupakan faktor risiko utama untuk bronkitis kronik. Selanjutnya ada faktor resiko genetika. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan bronkitis kronik. Yang keempat itu ada usia. Resiko meningkatnya seiring bertambahnya usia. Kemudian yang terakhir ada kondisi medis lain seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau
PPOK. Itu saja saya persilakan ke materi selanjutnya. Baik, nomor 4. Pajanan serat asbes yang berlarut-larut dalam menyebabkan pekerja terkena penyakit asbetosis. Jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbetosis dan pekerja yang beresiko terkena penyakit asbetosis tersebut. Serat asbes yang sangat kecil dan tipis dapat terhirup ke dalam paru-paru. Tubuh tidak dapat memecah serat asbes ini sehingga mereka tetap berada di paru-paru dan menyebabkan peradangan dan jaringan parut atau fibrosis. Proses ini berlangsung secara bertahap selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun setelah pajanan. Peradangan dan fibrosis ini menyebabkan sesak napas, batuk, dan gejala lainnya yang berkaitan dengan asbetosis. Slide. Dan adapun pekerja yang beresiko terkena asbetosis meliputi yang pertama, pekerja di industri pertambangan asbes, yang kedua, pekerja konstruksi yang menangani material yang mengandung asbes, yang ketiga, pekerja yang melakukan pembakaran pembangunan yang mengandung asbes, yang keempat atau yang terakhir, pekerja yang terpapar asbes di lingkungan sekitar. Lama dan tingkat paparan asbes merupakan faktor penentu keparahan asbetosis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir. Baik, nomor 5 yang itu sebutkan program pencegahan sick building syndrome. Program pencegahan sick building syndrome atau SBS berfokus pada pengelolaan kualitas udara dalam ruangan dan lingkungan kerja yang sehat. Beberapa program pencegahan meliputi yang pertama itu pemantauan kualitas udara, mengukur tingkat polutan udara dalam ruang seperti karbon dioksida, formaldehida, dan partikulat. Yang kedua itu perawatan dan pemeliharaan sistem HVAC, membersihkan dan memperbaiki sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara secara teratur. Yang ketiga itu penggunaan material bangunan yang rendah emisi, memilih material bangunan yang meminimalkan pelepasan polutan ke udara dalam ruangan. Yang keempat itu pengendalian kelembapan, menjaga tingkat kelembapan yang tepat untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang kelima, penggunaan bahan pembersih yang aman, menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan dan tidak melepaskan bahan kimia berbahaya ke udara. Yang keenam itu meningkatkan ventilasi, memastikan sirkulasi udara yang cukup di dalam ruangan. Dan yang terakhir itu pendidikan dan pelatihan, mendidik pekerja tentang pentingnya kualitas udara dalam ruangan dan cara pencegah SBSS. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan itulah tadi yang dimana penjawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari 5 pertanyaan tersebut. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kami juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi saya tutup saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.